Nah, ini baru Nagari Sungai Puar. Nagari Sungai Puar di Kecamatan Palembayan. Jadi Nagari Cipinang sudah kita lewati. Terlihat sejumlah titik longsor lumpur yang udah kering nih rekan-rekan Senak Minang. Ini cukup lumayan parah ya. Berarti yang asli aspal yang di sebelah kanan yang udah runtuh, yang udah ambruk ke bawah. Waduh. Nah, jadi seperti inilah rekan-rekan Senak Minang kondisinya. Salah satu terparah di Sungai Puar, Nagari Sungai Puar, Kecamatan Palembayan nih. Ini salah satunya ini. Belum lagi yang arah ke depan. Nah, ini bekas longsor. Longsor susulan jika hujan. Rekan-rekan Senak Minang mesti hati-hati. Nah, ini yang di sebelah kiri posisinya arah ke kanan. Yuk kita lanjut. Nah, ini bekas longsor dan berpotensial longsor susulan. Ada lumpur, mesti hati-hati. Yes. Nah, ini kalau hujan mungkin kita jantungan nih rekan-rekan Senak Minang. Yuk kita lanjut. Di depan, nah ini bekas lagi nih longsor. Di depan belok kiri Pasar Palembayan. Yang arah ke sebelah kiri rekan-rekan Senak Minang. Jalur 2 itu. Dan kita lanjut. Ya baru 10% kita melewati Palembayan. Udah cukup lumayan parah akses jalan yang kita lewati dengan kondisi bekas longsor dan terban rekan-rekan Senak Minang. Jadi ini masih panjangnya hingga sampai ke Koto Alam atau ke Kayu Pasak. Masih jauh lagi. Ada sejumlah nagari juga yang akan kita lewati. Ini baru Cipinang, Nagari Cipinang, dan selepas Cipinang sampai Koto Palembayan. Lanjut ke Tigo Koto Silungkang, Sungai Puar selepas Cipinang apa ini? Baru masuk di Salareai ya. Kok agak sedikit gelap ya cuaca di depan. Ini bikin jantungan kita ini rekan-rekan Senak Minang. Ngaruh Palintangan, salah satu jorong arah ke bawah. Yuk kita lanjut lagi di Kecamatan Palembayan, Cipinang. Pukul 9.45 di Nagari Cipinang. Kalau nggak salah selepas Cipinang ini Nagari Sungai Puar kalau nggak salah, baru sampai Koto Palembayan. Dan selepas sampai Koto Palembayan baru Tigo Koto Silungkang dan masuk di Salareai ya. Sedikit sepi. Ya jalur ini emang sepi juga dari dulu ya. Paling yang melintas nih pegawai atau warga yang ke ladang. Nah, ini bekas longsor.
lanjut. Ya rekan-rekan di Sanak Minang yang dirantau, apalagi khususnya warga Palembayan, warga Kecamatan Palembayan yang di perantauan, bisa melihat suasana kampung halamannya di channel kita ini, Jalan Nagari Minang. Kondisi akses jalan dari Bukit Tinggi hingga sampai ke Simpang Koto Gadang di lintas barat Padang Pasaman. Bisa melihat sejumlah jorong dan nagari di sepanjang jalan lintas pasca bencana banjir bandang dan longsor di kawasan Kecamatan Palembayan. Ya karena memang warga Palembayan ini banyak yang merantau ke luar kawasan Sumatera Barat seperti Riau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung hingga ke Pulau Jawa, Jakarta juga, dan Bandung, Bogor, Surabaya. Jadi rekan-rekan Sanak itu yang belum sempat pulang kampung melihat kampung halamannya bisa lihat kondisi terkini di channel kita ini. Terus nah, ini baru nagari Sungai Puar. Nagari Sungai Puar nagari kedua yang kita lewat, yang kita masuki di Kecamatan Palembayan. Jadi nagari Cipinang sudah kita lewati. Terlihat sejumlah titik longsor pasca longsor yang sangat parah, dan sejumlah titik yang berpotensi longsor susulan. Ini terban udah lama ini. Ini memang udah lama ini terbannya. Jadi di sekitaran nagari Baringin dan Sungai Puar. Udah nagari yang ketiga ini ya kita lewati. Udah masuk di nagari ketiga. Pertama nagari Baringin, nagari Cipinang, dan kita udah masuk di nagari Sungai Puar. Jadi di sepanjang nagari Baringin, nagari Cipinang terlihat sejumlah bekas longsor yang berkemungkinan besar berpotensi longsor susulan jika hujan. Jadi dihimbau kepada rekan-rekan Sanak Minang mesti hati-hati dan waspada, apalagi yang belum pernah melewati jalur ini. Jika hujan lebih baik jangan lewati jalur ini karena banyak titik lokasi yang berpotensi longsor susulan ya. Selepas nagari Sungai Puar baru kita masuk di nagari sampai Koto Palembayan. Jadi masih banyak rintangan yang kita berpendapat rintangan yang mungkin yang paling ibarat di kawasan Jorong Koto Alam dan Jorong Kayu Pasak di nagari Salareaya. Karena memang kawasan kedua jorong tersebut lokasi atau kawasan pasca banjir bandang tentunya masih banyak material longsor di sepanjang jalan hingga lumpur yang mesti kita lewati hingga bisa sampai ke Simpang Padang Koto Gadang. Ini bekas longsor pusnya arah dari kiri ke kanan. Ini sebenarnya kita mesti melintas di material lumpur yang udah kering nih rekan-rekan Sanak Minang. Ini cukup lumayan parah ya.
Berarti yang asli aspal yang di sebelah kanan yang udah runtuh, yang udah ambruk ke bawah. Waduh. Nah, jadi seperti inilah rekan-rekan Senak Minang, kondisinya salah satu terparah di Sungai Pua, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Palembayan nih. Ini salah satunya ini. Belum lagi yang arah ke depan. Itu kalau hujan tuh sangat rawan slip tuh. Alhamdulillah kebetulan sudah kering kita lewat. Nah, ini juga bekas longsor. Yuk kita lanjut lagi. Mudah-mudahan lancar hingga sampai ke jalan lintas barat Padang Pasaman. Di depan ada motor juga ya. Nagari Sungai Pua, udah 3 nagari kita lewati. Nagari Baringin, Sipinang dan Sungai Pua. Nah, ini bekas longsor, sangat berpotensial longsor susulan jika hujan. Rekan-rekan Senak Minang mesti hati-hati. Nah, ini yang di sebelah kiri posisinya arah ke kanan. Yuk kita lanjut. Ini udah menjelang sampai Kota Palembayan. Nah, ini bekas longsor dan berpotensial longsor susulan. Ada lumpur, mesti hati-hati. Yes. Nah, ini kalau hujan mungkin kita jantungan nih rekan-rekan Senak Minang. Yuk kita lanjut. Jadi di nagari di Kecamatan Palembayan ini terdapat sejumlah nagari. Yang pertama nagari Baringin, nagari Sipinang, dan nagari Sungai Pua yang sedang kita lewati. Dan di posisi arah ke depan nagari sampai Kota Palembayan mengarah ke nagari Tigo Kota Silongkang dan nagari Salarehaya hingga berakhir di nagari Salarehaya Barat di lintas barat Padang Pasaman. Ini udah masuk sampai Kota Palembayan nih rekan-rekan Senak Minang. Yuk kita lanjut lagi. Sampai Kota Palembayan. Jadi 3 jorong udah tuntas kita lewati. Ini bekas longsor juga nih, sepertinya ini. Terus 3 jorong sudah kita lalui. Alhamdulillah lancar. Sedikit ini bekas longsor lagi di depan, tepat di nagari sampai Kota Palembayan. Posisi longsor arah dari kiri ke kanan. Nah, ini udah remuk nih aspal rekan-rekan Senak Minang. Oh, ini timbunan ya. Jadi artinya ini yang terban nih, yang arah ke kanan. Ini mogok mana ya? Yuk kita lanjut. Di depan, nah ini bekas lagi nih longsor. Di depan belok kiri Pasar Palembayan yang arah ke sebelah kiri rekan-rekan Senak Minang, jalur 2 aja. Dan kita lanjut.
Tiga nagari sudah kita lewati, Nagari Baringin, Nagari Sipinang, dan Nagari Sungai Pua, dan kita tepat berada di Nagari Ampek Kuto Palembayan. Menjelang simpang arah ke lintas Trans Sumatera yang mengarah ke simpang Patai. Ini longsor lagi, berpotensial longsor susulan dan terban. Sepertiga perjalanan di Kecamatan Palembayan udah kita lewati barangkali ini. Belum lagi ya, belum sepertiga ya. Ini masih jauh lagi, nggak kayak Salaria ya. Ini ada pergerakan tanahnya, sepertinya bergeser. Bekas longsor yang kecil aja udah, yang besar udah nggak terhitung, apalagi yang longsor kecil. Nah, ini terban. Nah, ini udah retaknya. Nah, di sini ada simpang rekan-rekan Sanak Menang. Mesti diketahui belok kanan ke simpang Patai atau jalur lintas Trans Sumatera yang posisi ke kanan ya. Dan kita belok kiri. Yes. Jadi yang jalur lurus barusan mengarah ke simpang Patai atau Nagari 67 di lintas Trans Sumatera yang tadi. Yuk kita lanjut. Terus masih di Nagari Ampek Kuto Palembayan, menjelang Tigo Kuto Selungkang. Nanti kita akan melintas di Jorong Tantaman ya. Dan di Jorong Tantaman ada satu masjid yang baru dibangun ya, ada pergantian bangunan ya, yang kabarnya masih utuh. Nanti kita akan lihat ya, posisinya di belokan ya, di Jorong Tantaman Kuto Selungkang, Tigo Kuto Selungkang, selepas Nagari sampai Kuto Palembayan ini. Ini udah retak. Musim durian ya, di Kecamatan Palembayan ya, di Ampek Kuto Selungkang ya, Ampek Kuto Palembayan.
terus. Yes. Ini padat rumah warga, rumah penduduk ya. Ini masih sampai Pelambayan apa udah Tigo Koto Silongkang? Yuk kita lanjut. Aduh, ini tanaman padi sangat subur di sini rekan-rekan Sunda Minang. Udah mau panen ya, yang di sebelah kanan. Nah, ketemu lagi bekas longsor, terban. Ini bekas longsor, cuman nggak sampai ke aspal. Dan kita lanjut. Nah, ini bekas longsor juga ini. Yang parahnya tidak terhitung, apalagi yang longsor kecil. Nah, ini rekan-rekan Sunda Minang, salah satu terparah yang menimbun badan jalan yang sudah bisa dilewati longsor dan berpotensi longsor susulan, dan di depan lagi berpotensi longsor susulan. Mesti hati-hati jika hujan. Yes. Ini menjelang Jorong Lubuk Gadang kalau nggak salahnya. Nah, ini rawan longsor aja ini. Rawan longsor dan rawan terban jalan yang di sebelah kanan. Jadi rekan-rekan Sunda Minang yang belum pernah melewati akses Pelambayan ini, jika ingin, mungkin ada baiknya jangan sendirian, apalagi hujan, karena medan jalan untuk saat ini boleh dikatakan masih dalam kondisi sulit dilewati, apalagi hujan. Kalau yang udah biasa berkemungkinan udah bisa mengenali medan jalannya.
Ini udah jorong Lubuk Gadang ya, yang ada jembatannya yang di bawah itu. Sepertinya kita melintas lagi di kawasan bekas longsor yang berpotensi longsor susulan. Yuk lanjut. Nah ini ada lagi nih bekas longsor. Kita ambil kanan aja. Nah, ini berpotensi longsor nih yang di sebelah kanan. Ini kabel apa ya? Listrik sepertinya. Masuk lagi. Nih bekas longsor lagi. Jadi kita tidak bisa menghitung jumlah yang sudah kita lewati yang bekas longsoran. Baru sepertiga Palembayan baru. Masih panjang ke depan lagi. Jadi rintangan yang paling berat berkemungkinan di Jorong Kota Alam dan Jorong Tantaman arah di depan kita, terus Jorong Tantaman di Nagari Tigo Koto Silungkang, dan Kota Alam Kayu Pasak di Jorong Salareaya. 3 jorong berkemungkinan itu tantangan yang mungkin sulit atau berat kita lalui nanti itu. Karena kabarnya masih ada lumpur dan material di jalan yang belum sempurna disingkirkan atau dipindahkan. Nah, ini udah masuk jorong Lubuk Gadang. Jadi kita akan mengarah ke bawah nanti itu. Ada jembatan. Awas lubang. Ini kita mengarah ke bawah tuh rekan-rekan Sunak Minang. Ini bekas longsor. Ini jalan baru dibangun ya, udah baru diaspal ya, udah jadi rusak. Jorong Lubuk Gadang.
pos. Nah, ini bekas longsor, ini cukup lumayan parah ya. Sebenarnya ada bangunan ya yang runtuh. Yuk lanjut. Lanjut terus. Ini jembatan. Yang mau sholat ada musala dan area parkiran luas. Dan kita akan masuk di Jorong Tigo Koto Silungkang, rekan-rekan Nusa Minang. Nagari sampai Koto Pelambaian sudah kita lewati. Alhamdulillah 4 nagari sudah kita lewati di Kecamatan Pelambaian. Pertama Nagari Baringin, Nagari Sipinang, Nagari Sungai Pua, dan Nagari sampai Koto Pelambaian. Dan kita akan masuk di Nagari Tigo Koto Silungkang. Sebenarnya Nagari Tigo Koto Silungkang ini kita akan ada rintangan ya, lumpur, karena kabarnya ada lumpur ya di sekitaran Jorong Tantaman.